Shalom. Ya, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan tentunya pada saat ini kita sangat merindukan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyembah Dia. Mari kita berdiri dan kita menyanyi Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk kepala di hadapan-Mu. Saya mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mendengar, berikan kami hikmat agar kami mampu memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasailah ia agar ia mampu berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah kami anak-anak-Mu telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Daniel 9 ayat 15 sampai 19. Daniel 9 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi, oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan-Mu yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Tuhan Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu. Demi Tuhan sendiri, ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Mohon dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita terasing di tempat yang kita tidak senangi, kita berada pada kondisi yang tidak kita inginkan, sesungguhnya bahwa perasaan kita pasti tidak nyaman. Dan kita ingin kembali ke tempat yang menurut kita bahwa kita selayaknya ada di situ. Saat ini dalam pembacaan kita bahwa orang Israel berada di tanah pembuangan. Mereka merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Mereka merindukan kembali ke Yerusalem. Daniel itu datang berseru kepada Tuhan. Ketika kita membaca di pasal 9 Daniel itu bahwa dia pun datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan dan berpuasa pasal 9 ayat 3. Sampai berpuasa saudara-saudara. Demi bangsa dan negaranya. Dia begitu peduli dengan bangsa dan negaranya, saudara. Sehingga dia berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan. Dia pun mengingat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir. Dia mengingat dalam doanya bahwa Engkau telah melakukan perbuatan yang besar. Hari ini, dia pun datang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Mengapa belas kasihan, saudara? Di ayat 16. Di situ dikatakan saudara-saudara bahwa dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu. Mengapa tidak dikatakan bahwa Daniel meminta pertolongan, saudara? Tapi kok belas kasihan? Dia berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan. Karena dia tahu, saudara, bahwa bangsanya memang pantas mendapatkan hukuman itu. Dia tahu bahwa bangsanya memang berdosa di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa bangsanya degil hati. Karena itu pantas mereka mendapat hukuman dari Tuhan lalu dibuang ke tanah Babel. Oleh sebab itu dia mengatakan, berilah kami belas kasihan-Mu. Pakamasian-Mu ripuang. Hanya karena belas kasihan. Saudara-saudara, Daniel mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mencurahkan perasaannya. Dia begitu empati, punya empati yang kuat terhadap bangsanya. Serta kasih sayang kepada bangsanya. Dan itu dia sampaikan kepada Tuhan, saudara. Sekarang bagaimana dengan doa-doa kita? Adakah kita berdoa dengan sepenuh hati? Dengan rasa yang sungguh? Kita empati dengan orang yang kita doakan atau sekedar yang penting selesai didoakan? Saudara-saudara, kita datang memang memohon belas kasihan Tuhan. Karena memang kita ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Allah memberi pertolongan bukan karena kita pantas, saudara. Namun karena kemurahan Allah semata-mata. Kita gak mungkin dalam kehidupan kita ini ada dosa-dosa kita. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah belas kasihan. Dan karena itulah bagaimana kita tidak bersyukur karena kemurahan Tuhan. Berdoa dengan hati yang sungguh, saudara, untuk pemulihan begitu penting. Dengan sepenuh hati, saudara, kita berdoa, Tuhan pulihkan
Apa yang Tuhan mau pulihkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan mau dipulihkan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara? Adakah hubungan kekeluargaan yang retak yang membuat kita merasa bahwa berkat Tuhan semakin jauh? Ingat firman Tuhan. Di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Mungkin ada pergumulan berat yang kita hadapi, kita rindu Tuhan mau memulihkannya. Seperti Daniel, dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan mencurahkan isi hatinya. Demikianlah hari ini saudara, kita datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya, sampaikan kepadanya ya saudara-saudara. Apa yang saudara rindu untuk dipulihkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga. Sehingga Tuhan akan berperkara, Tuhan akan memulihkan apa yang perlu dipulihkan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan karena itu mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Ya, saudara-saudara, kita akan datang di hadirat Tuhan membawa doa syafaat kita. Sebagaimana tadi, sampaikan kepada Tuhan apa yang saudara rindu untuk dipulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami saat ini ya Tuhan. Kiranya firman itu akan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami ini. Untuk semakin sungguh-sungguh datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu. Malam hari ini, saat ini ya Tuhan, kami rindu bahwa apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kami, ada banyak perkara-perkara, ada banyak pergumulan hidup. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya setiap pergumulan hidup yang kami hadapi, Engkau berkenan memulihkannya. Ada yang rindu dipulihkan Tuhan karena kesehatan yang tak kunjung membaik, hubungan yang retak di dalam keluarga, bahkan kondisi perekonomian keluarga. Kiranya berkenanlah Engkau memberkati, Engkau memulihkan, sehingga setiap hal di dalam kehidupan anak-anak-Mu boleh dipulihkan oleh karena kuasa-Mu. Di saat ini pula kami datang berdoa, kiranya Engkau yang akan terus memberkati dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu, dalam setiap usaha mereka. Anak-anak kami dalam bangku sekolah, dalam bangku pendidikan, Tuhanlah yang akan menolong mereka untuk dapat menata cita-cita mereka. Anak-anak kami dalam proses tumbuh kembang, Engkau memberkati. Dan saat ini pula Tuhan, kami pula datang membawa bangsa dan negara kami kepadamu. Kiranya Engkau pulihkan kondisi kami saat ini. Ketika kami berada di masa pandemi, kami hanya berseru kepadamu. Hanya Engkaulah Bapa yang punya kuasa untuk memulihkan keadaan kami saat ini. Kami satukan hati kami Tuhan, membawa setiap pergumulan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah perenungan kita hari ini, ibadah kita pada hari ini. Kiranya hari ini akan penuh dengan sukacita
karena kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.